dakwah di masa lalu dengan di masa sekarang itu berbeda. Sebenarnya ada benang merah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwalu Purwokerto dalam acara Podcast Tren atau Podcast Pesantren. Kali ini saya sudah bersama dengan dua pendakwah milenial yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf SSMPD dan Ustadz Hari Wahyudi Al-Aqsi. Begitu ya, Ustaz? Esos ya? Oh iya, Esos. Mohon maaf, saya agak lupa ya. Iya. Di pertemuan kemarin sudah membahas tentang new normal pesantren, Gus. Ada Hafe, Mbak Cahya, dan Mbak Ziana. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai dakwah milenial. Sebagai seorang pendakwah, kira-kira apa, Gus, yang menjadi tantangan atau yang menjadi keresahan atas fenomena-fenomena dakwah yang ada di medsos hari ini, Gus? Dakwah di masa lalu dengan di masa sekarang itu berbeda. Sebenarnya ada benang merah yang bisa kita ambil, bahwa pendakwah yang berhasil itu adalah pendakwah yang mampu mengkomunikasikan sesuai dengan orang yang diajak bicara. Di masa lalu, orang cukup dari satu panggung ke panggung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan media pada saat itu. Tapi hari ini seperti kita ketahui bersama, hampir generasi saat ini itu pasti punya platform Instagram, punya Twitter, punya WA, punya hobi sekali nonton YouTube dan lain sebagainya. Sehingga sangat penting saya kira bagi para pendakwah milenial sekarang itu untuk mampu mengkomunikasikan dengan kemampuan daya tangkap anak generasi sekarang. Makanya dakwah di media sosial itu menjadi sesuatu yang harus kita galakkan, menjadi kesadaran bersama. Sebab ada satu makalah yang penting ini kita lihat bersama. Al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa santri itu punya prinsip kuat di bidang ini. Jadi santri itu menjaga tradisi lama yang baik, tradisi mengaji, tradisi mengkaji turos, tradisi mengkaji kitab-kitab para ulama. Tetapi di waktu yang sama, santri juga tidak boleh melupakan ada wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi silakan santri alim tentang kajian-kajian turos, pintar fikih, pintar nahwu, pintar alfiyah, balaghah dikuasai. Tapi di waktu yang sama kita juga punya kesadaran bahwa tidak semua orang mampu mengakses itu secara langsung. Maka kemudian dakwah dengan media sosial, platform baru seperti ini, saya kira menjadi sebuah keharusan hari ini. Berarti penting sekali ya, Gus, memang. Oh iya, sangat penting. Di zaman dulu ketika misalkan Sunan Kalijogo berdakwah, itu kan menggunakan media wayang. Pada saat itu orang Jawa mungkin sedang tren sekali nonton wayang. Maka kemudian media itu diambil oleh Sunan Kalijogo untuk mendakwahkan Islam dengan cara beliau ketika itu. Maka hari ini ada Sunan Hari misalkan. Sunan Hari Al-Aqsi gitu kan. Yang kita tahu bahwa beliau ini kan melanglang buana dari satu tempat ke tempat yang lain, kota ke kota. Tapi di waktu yang sama juga beliau karena orang yang pernah tampil di Indonesia ya kan, di Indonesia ini tahu betul bagaimana mengelola media dan kemudian punya kesadaran untuk berdakwah melalui YouTube. Punya channel YouTube ya? Punya. Oh, punya channel YouTube? Punya dong. Namanya apa? Namanya Hari Dono. Promosi oleh iklan dong. Gak apa-apa, boleh ya. Karena sangat penting sekali sekarang ya. Kalau YouTube itu apalagi kalau orang-orang di sekitar kita, anak-anak muda, itu bisa menurut data WeAreSocial.com terdapat. Iya, jadi satu orang bisa memegang 2-3 handphone. Kan dia HP-nya paling cerantel. Kan kuping. Iya, jadi
sekarang gampang sekali mengakses informasi. Makanya penting sekali jika kita sebagai dai yang milenial itu harus menyisipkan atau menginformasikan bahwa perlu adanya dakwah-dakwah yang diselipkan di YouTube, di Instagram. Apalagi kita itu kalahnya di Instagram, Gus, dakwahnya yang 1 menit itu. Oh, yang iya, karena dari kita itu ya jarang-jarang sekali lah yang telaten motong-motong mau ini membuat dia. Itu Tapi emang konten-konten gitu ya. Emang dakwah kita kan selama ini di pengajian ya Gus ya. Lah, jadi artinya misalkan generasi milenial ya katakanlah mereka ingin menghadiri suatu pengajian tetapi mereka harus datang ke tempat itu dan itu berlangsung lama. Pengajian kan 1 jam 2 jam. Sedangkan kalau 1 menit 2 menit di HP kan lebih gampang. Lah, iya. Memang seperti itu ya. Lah itu susahnya sekarang seperti itu. Sedangkan dari kita yang alumni pondok atau orang-orang yang alim itu ya mau nun sewu kadang-kadang mboten kober gitu damel-damel dakwah-dakwah ingkang 1 menit itu. Sedangkan orang-orang yang mungkin tanda kutip tidak berkecimpung di dunia pesantren malah lebih sering membuat konten-konten 1 menit itu lah kita kalahnya. Ini juga penting menurut saya diketahui bahwa generasi milenial itu punya karakter senang sesuatu yang cepat, mudah, dan efisien. Instan. Nah, akhirnya kemudian untuk mendapat itu mereka menggunakan cara yang instan tadi. Kebanyakan makan mie instan. Iya. Jadi potongnya gede. Sus buntu. Jadi karena mereka dipola dengan hal yang instan, makanannya kan instan semua ya. Iya. Sekarang apa aja ada yang instan. Kecuali cinta. Oh enggak. Korban perasaan lagi dong. Iya. Masuk Pak Eko. Sehingga ketika mereka belajar agama pun mereka mengira agama itu bisa dipelajari dengan cara yang instan. Hanya dalam jangka waktu 1 menit. Padahal untuk sampai pada tatanan alim, para ulama kiai kita itu mondok bisa berpuluh-puluh tahun. Baru mereka dalam tanda kutip berani belajar ngomong agama. Berpuluh-puluh tahun. Enggak sombong ya. Saya ini mondok 17 tahun. Mantap guys. Berapa Anda? Saya 12. Wah, 12. kurang 5 tahun lagi. Makanya begini Gus, saya ketika awal-awal setelah masuk di Indosiar ya, saya kan sekarang juga ya agak terkenal, tapi kebanyakan di mana? Follower saya kan ibu-ibu karo ini ya gue. Jadi ya ini kan pada orang nyekel apa, nyekel kinang dan lain sebagainya. Makanya follower Anda jauh di bawah. Jauh di bawah. Yang lain. Yang lain gitu ya. Yang lain Tit gitu ya. Iya. Jadi ya agak follow ya, misalkan dari aksi Indosiar gitu. Jadi ketika saya izin setelah dari Indosiar, Gus, saya sowan ke kiai saya, Pak Kiai, sepindah silaturahmi yang kedua saya minta izin mau diundang di panggung-panggung. Kiai saya jawabnya Pertama kali di mana itu? Ya ntar dulu. Oh ya. Kiainya saya jawabnya apa? Jangan dulu. Kamu ilmunya belum pepek. Nah, Gitu. Nah, iya. Pepek itu lengkap. Belum purna. Silakan ngaji dulu. Ibarat mau buka toko, perlengkapannya atau Disiapkan dulu. apa yang kita dijual disiapkan dulu. Itu kiai saya. Berarti pada saat itu masa Anda kosong totolan ya? Iya, masa warung kosong tutulan apa ya? Ini loh. Tapi kan emang Masalahnya, seperti ya itu karena saking hati-hatinya Para kiai kiai kita. Jadi tidak gampang langsung begitu nggak tahu satu dalil langsung dalil, bae ngertine kowe tok. Apa-apa salah kan? Iya. Cuma yang jadi dilema menurut saya, kalau kita tidak mengambil peran ini, sementara di luar santri itu ada banyak yang punya kesadaran, padahal mereka tidak tahu-tahu amat tentang agama sebenarnya. Tapi mereka dengan semangat jihad dalam tanda kutip bagi mereka untuk menyuarakan agama, akhirnya dakwah yang jauh sebenarnya dari makna yang sesungguhnya, ajaran Islam yang dari sesungguhnya itu malah disuarakan lebih Lantang. luas, lebih lantang daripada para santri, para pakarnya. betul. Padahal jelas sekali inna hadzal ilma dinun. Fa'khudhu amman dakhul dinakum. Jadi agama ini memang ilmu itu agama. Sehingga kita harus mengambil ilmu itu yang dari ahlinya. Sebenarnya kesadaran ini sudah dipahami bersama. Kita itu nggak mungkin kalau ban bocor perginya ke
keluar kota. Ya enggak, banyak perginya ke misalkan ke mall itu kan enggak mungkin. Kenapa? Tempat Kita itu. tahu bahwa mall itu bukan tempat tambahan. Nah, orang itu sekarang mau belajar agama perginya ke Google, perginya ke YouTube. Ini memang enggak salah. Kalau memang di situ yang di situ orang-orang yang pakar di bidangnya. Sayangnya di sana itu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak ahli agama tapi ngomong agama. Betapa bahayanya orang yang tidak ahli di bidang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan. Ini yang perlu dicatat oleh kita. Nah, dilema ini kemudian kita mau fokus pengajian di pesantren, di majelis taklim, di tempat-tempat pengajian yang biasa kita lakukan. Tapi di waktu yang sama di sana ada tantangan besar. Karena disampaikan Ustaz Hari tadi, pengguna media sosial di kita hari ini itu sangat banyak. Tapi kemudian sebenarnya model dakwah seperti apa sih Gus yang bisa milenial terima dengan begitu baiknya atau begitu nyamannya Gus? Selain hanya katakanlah ada mungkin bahasanya lebih ke kontennya sih Gus. Kontennya masalah apa enggak sih sebenarnya? Apakah harus konten-konten yang seksi begitu misalkan tentang poligami, tentang tentu apa? Ini juga menjadi penting bagi kita untuk mengambil tema-tema yang dalam tanda kutip menarik, mengemas. Ini kalau soal mengemas, nah, satu hari ini ahlinya nih. Karena yang penting jangan mengemis. Iya. Walaupun juara 4 ya. Tolak lah ya. Iya, itu memang penting sekali karena tidak semua bisa dikonsumsi. Jadi hari ini itu kita butuh orang yang ahli di bidang agama, tapi di waktu yang sama dia bisa membumikan bahasa langit ini menjadi bahasa dipahami banyak orang. Makanya teman-teman santri itu penting menurut saya hari ini punya kesadaran untuk misalkan bagaimana Safinah itu mampu dikonsumsi oleh generasi milenial. Karena nggak mungkin kita di YouTube baca utawi iki-iku. Kita nggak mungkin di YouTube mengajarkan mereka pekon. Yang Jawa aja belum tentu paham. Iya, betul. Sehingga apa yang kita miliki, kita kan sebenarnya kaya akan konten. Luar biasa. Teman-teman santri itu di bidang ini itu punya sekian banyak bahan mentah sebenarnya. Yang itu bisa dikemas sedemikian rupa agar tadi ini kan katakanlah beras. Ini gimana nih? Oh, yang suka bubur kita buatkan bubur. Yang suka rengginang kita buatkan rengginang. Nah, santri ini harus mampu mengolah ilmu di pesantren ini yang kemudian bisa dimakan oleh mereka-mereka yang hari ini semangat agamanya tinggi, tapi kemudian tadi maunya instan, pengennya udah mateng, tinggal ngemplok ya. Di situ. Tapi kalau Ustadz Hari sendiri kalau misalkan lagi dakwah di pengajian-pengajian itu kontennya apa? Apa tentang ibadah yang sehari-hari mudah dilakukan atau mungkin lebih berat lagi atau gimana sih? Kalau saya sih mengingat audiensnya itu ibu-ibu. Ini ya. Generasi 45 ya. Kalau saya lebih ke cenderung ke rasa bagaimana menikmati ibadah, rasa bagaimana menikmati taat kepada Allah. Karena generasi, kalau saya malah lebih senang ngaji ke ibu-ibu. Ibu-ibu itu kontennya sederhana. Contoh misal kalau saya ya, monggo Bu kalau mau keluar rumah jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa baca ayat kursi itu. Seringan itu ya. Seringan itu. Jadi konten-konten yang menurut saya monggo lah ringan saja. Yang penting setelah itu efeknya dilakukan. Tapi kalau Anda pengajian kan biasanya lebih sering cerita ya? Iya, lebih sering cerita. Curhat. Kisah-kisah. Curhat perasaan. Sebenarnya sih kalau menurut saya gini, kalau soal konten itu kan kita sangat tergantung siapa yang mau kita bidik. Tentu konten ini tidak sama. Iya, tidak sama dengan milenial. Konten milenial. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ambil garis besarnya, kita ambil irisan, tetap aja ada di wilayah-wilayah tertentu yang generasi milenial pun butuh. Yang itu sebenarnya tidak butuh sesuatu yang mendalam, sesuatu yang harus wah tidak juga. Ya tapi memang butuh hal yang segar. Misalkan generasi milenial itu butuh jawaban mengenai sebenarnya ada nggak sih pacaran Islami, misalkan kayak gitu. Sebenarnya gimana sih agar kemudian kita ini mampu menjaga diri? Gimana sih caranya agar kita dapat pasangan atau jodoh yang soleh-solihah?
Ya itu kita udah sering banget mesti dengar dari kiai kita caranya bagaimana. Cuma kan kemudian kalau disampaikan langsung begitu ya mungkin nggak seru ya. Akhirnya maka kalau itu generasi muda ya kita juga pada wilayah itu bagaimana pergaulan yang baik, bagaimana menjadi seorang muslim yang baik itu juga penting kita sampaikan kepada mereka. Jadi kalau konten memang sangat berkesan, misalnya gini, punya pengalaman selain di media sosial, saya juga punya beberapa jamaah pengajian. Misalkan di Batu Raden, itu karena pengajiannya orang-orang yang rata-rata sebenarnya secara pendidikan di atas S2. Rutin itu. Rutin. Itu ya saya kasihnya ya gini, saya bungkus kajian saya itu dengan tema kajian tafsir dan hadis. Padahal yang saya ajarkan apa? Yang saya ajarkan itu adalah Arba'in Nawawi. Yang di pondok kan di kelas berapa ya? Kelas 2. Di kelas 2. Ya itu pun hadis yang paling dasar kan? Karena di kelas 1 belum dapat hadis, sehingga Arba'in Nawawi sebagai pijakan hadis paling awal di pondok itu di kelas 2. Di sana S2 itu nih. Jadi tergantung kita bagaimana pinter mengemasnya lah. Karena mohon maaf, sebagian orang di luar sana itu banyak yang kalau kita misalkan langsung kajian kitab Safinah gitu ya, kajian kitab Sulam Taufik, itu di luar sana itu banyak yang enggak lah kalau kitab. Tapi kalau bunyinya kajian hadis gitu ya, meskipun isinya malah di bawah itu sebenarnya. Kajian fikih gitu ya. Iya. Nggak melulu harus langsung apa judulnya. Iya, karena memang kitabnya, gitu. gini, saya bilang tadi, selain psikologi instan, psikologi generasi milenial itu suka atau senang kepada bungkus, tidak begitu memperhatikan isi. Bisa kita lihat beberapa produk-produk makanan yang sekarang dengan yang dulu itu bedanya di mana? Iya. Nek biar kan makannya apa? Lemper. Dibungkusnya pakai daun pisang. Waji gitu kan pakai laras, daun pisang gitu kan ya. Kalau sekarang kan enggak, bungkusnya aluminium foil. Ya, padahal isinya ya sama kerupuk ya kan? Iya, Iya kan? Mohon maaf, beberapa merek tertentu ya itu isinya ya singkong, putin lah ya, keripik putin. Tapi kan karena dibungkus itu kemudian di rak yang bagus, sehingga keren gitu ya. Satu lagi Bos, klepon. itu sangat seksi ya belakangan ini. Iya. Karena klepon kemudian memiliki agama. Iya. Lah ini makanya pentingnya ngaji dengan para kiai gitu. Saya tertarik dengan klepon ini. Jadi itu memang tidak jelas siapa yang melempar isu itu, tapi yang jelas itu menjadi kritik besar bagi dakwah hari ini, bagi milenial hari ini, bahwa gini, kita itu jangan apa-apa merasa langsung otomatis Islami hanya gara-gara namanya berubah dari telepon misalnya. Itu kalau telepon itu Islami, kalau telepon tidak gitu ya. Jangan hanya gara-gara kita manggil kamu akhi, manggil dia ukhti, ana, itu kemudian langsung jadi Islami. Ini yang kemudian dianggap sebagai bungkus tadi. Jadi generasi sekarang itu terjebak pada bungkus. Yang penting jenggot. Yang penting pakaiannya dan Islami. Ya. Yang penting pakaiannya Islami tapi isi lah. Kalau kita santri itu kan isinya, yang penting bungkusnya ya tidak begitu penting. Apa yang Gus Baha misalkan. Gus Baha itu ya kalau pakai peci ya semaunya aja. Atau sedikit Gus. Lah iya. Masya Allah. Tapi ngalim. Lah iya, tapi isinya. Daripada kulo lurus isi nih boy. Takoni belas ora. Itu bedanya kita di situ. Ya betul, bungkus itu penting, tapi ada yang lebih penting sebenarnya, yaitu isi. Nah, kemasan ini gini, kita kan hidup di wilayah kemasan. Nah, kita bagaimana agar bisa mengemas dengan baik tapi isinya juga mantap. Tapi kalau ini Gus, kembali ke Mas Heri tadi. Iya. Tadi kan katanya nggak boleh dakwah dulu karena ilmunya belum belum apa dulu ya. Tapi kalau misalkan nih, kita kan hidup di zaman matinya kebakaran, di mana orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu berkompeten itu kemudian mengambil peran. Nah, sebagai santri yang ilmunya belum pepek mungkin ya, dalam arti belum matang, belum terlalu luas. Banyak ya. Tapi kan tetap boleh berdakwah, Gus. Ya. Nah, dengan cara apa gitu? Jadi ketika itu setelah tidak boleh
ke panggung. Akhirnya oleh kiai saya yang satu usul lagi dirundingkan musyawarah karena ada masukan. wasawirhum fil amr. Apa begitu? Bermusyawarahlah dalam perkara apapun ya. Ya. Jadi akhirnya dua kiai itu musyawarah dan saya boleh dengan syarat saya muqaddimah Mukotima. mengawal. Latihan. Jadi saya maju dulu memperkenalkan, terus kiai saya yang backup. Jadi kalau ada omong-omong saya, tutur kata saya yang kurang tepat, kiai saya langsung dibenarkan. Oh, dan maju ke panggung? Iya, dan maju ke panggung. Karena bahayanya ini, keplesetan lisan, lebih bahaya daripada keplesetan sikil. Alala Alala 15. Wah, saya masih. Kalau diresapi itu jero itu. Dalam. Lah, kalau keplesetan sikil nang kamar mandi kepleset jeglek kayak ya, mlakuane kayak wong sengklek kayak ya. Dipijutna mari nang ngone mbok nadam. Apa itu keplesetan lisan? Hah? Lisan siapa? Kan akhirat ya. Kan akhirat. Jadi kita harus sadar bahwa pentingnya agama di sini. Jangan ngomong asal kalau belum tahu ya tanyalah kepada pakarnya. Maka penting kaji kepada para kiai. Nah, Yang ilmu yang mumpuni. Mumpuni apa? Kompeten. Yang berkompeten. Boleh. Iya. Tapi kalau menurut Jadi Gus minimal kita berdakwah dengan cara apa, Gus? Kan mereka yang di luar itu bilang dengan berdasarkan balighu anni walau ayat. Meskipun satu ayat silakan sampaikan. Nah mereka memahami hafal satu ayat disampaikan. Padahal bahaya sekali kita memotong satu pemahaman yang itu belum komprehensif, belum lengkap tadi. Belum lengkap. Wong kok ngerti gajah nembe buntut kok ngomong pakar, aku ini pakar gajah. Kan bahaya sekali. Iya. Boleh silakan dakwah, tapi atas ilmu yang sudah kamu konfirmasi kepada gurumu atau kepada pakarnya. Sampean pernah ngaji bab toharo safina, bab toharo fathul qorib. Ya udah sampaikan, kulo niki pakar tapi namun bab toharo kayak gitu. Jangan bilang saya ini pernah ngaji fathul qorib, ini pakar fathul qorib. Tapi kan muamalah belum diajari, mawaris belum diajari, jinayat belum diajari. Gimana enggak? Tapi saya kalau Pak Budu insya Allah bisa. Nah itu loh. Ketika nggak bisa, ya sampaikan saya nggak bisa. Itu yang paling penting. Jangan kemudian karena baru belajar agama seolah-olah dialah yang mengerti agama, lalu nyala-nyalakan para ulama sekali, kadang nyala-nyalakan para kiai. Dan itu sering terjadi ternyata. Betul. Makanya saya sering di backup oleh Gus Enjang. Kalau ada orang bertanya, kamu tidak tahu ya jawab nggak tahu. Jangan seolah-olah sudah masuk Indosiar terus ndegek, wah ini saya ustadz loh. Nggak bisa. Karena terkait hukum harus tanya kepada yang ahli hukum. Makanya saya kemarin juga ada live streaming bersama para mahasiswa juga. Gus Enjang di pinggir saya karena membackup. Kamu malah ngisi dosen loh kemarin. Dosen. Oh yang hari apa? Ya kemarin lah nggak usah dibahas. Jadi saya ya pepek jadi ditokna anak masuk ditokna ada yang masuk barangnya gitu loh. Artinya begini, ini jangan dianggap sebagai kekurangan. Justru menurut saya itu adalah kelebihan yang harus ditiru banyak orang. Kalau kita nggak bisa, ya kita harus ngomong ke yang ahlinya. Maksudnya datangkan ahlinya, jangan kemudian kayak mahasiswa gaya-gayaan presentasi makalah, semua yang ditanya mesti dijawab. Padahal kalau nggak tahu bilang aja, mohon maaf itu yang itu nggak tahu. Saya kan ngajar ya di kampus. Itu banyak mahasiswa ya di Purwokerto. Banyak mahasiswa yang seringkali gaya-gayaan pokoknya menjawab, padahal salah. Ya kalau masih ada dosennya nggak apa-apa. Khawatir kalau kemudian dia melakukan itu di masyarakat. Karena saya ini mahasiswa, maka jawab apa aja boleh. Iya. Ya kalau mungkin di bidangnya nggak apa-apa. Makanya silakan berdakwah. Kita memang punya kewajiban dakwah, tapi dalam batas tadi di wilayah yang sekiranya memang kamu sudah menguasai itu. Medan itu, konten itu sudah kamu kuasai. Kalau belum, ya dengan harus jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Ngapunten, kulo dereng ngertos sing niku. Yang itu saya jujur belum tahu. aja lebih baik. Iya. Tapi dakwah dilakukan sekecil apapun dan gini. Jangan bayangkan dakwah itu lalu ngaji 1 jam, ya tidak. Ngajak temanmu untuk berbuat baik itu juga dakwah. Dan tentu ngajak itu namanya ngajak ya aja maksa ya, jangan kayak orang gelem salat. Ya. Berarti kafir loh, tidak bisa. Pil hikmah. Ini kayak Ustaz Hari kan ngajak kemana-mana tuh namanya ngajak.
monggo dari ulo atau monggo kita apa itu ya. Iya. Kenapa kita? Mungkin kelihatannya sepele tapi itu penting. Oke. Karena yang Misalkan terpenting nge-share dakwah, aja gitu ya. karena yang terpenting dakwah adalah dicontohkan dari akhlak. Bisa jadi kalau saya kadang-kadang ngomong, ketone main banget napang, ya kesehariannya nggak tahu. Jadi kadang-kadang terberatnya orang berdakwah di situ. Ngomong kepenak tapi guling lakoni. Jadi pada intinya menurut saya begini, ya silahkan kita ngaji di YouTube boleh, Iya. ngaji di Instagram boleh, tetapi kita tetap harus punya keinginan untuk mengaji dengan lebih daripada itu. Karena kalau kita hanya sekedar selintas di situ, kita nggak tahu latar belakang Ustadz ini dari mana, pernah ngaji ke siapa, mondoknya dari mana, asal tren lalu diikuti. Hati-hati betul. Hari ini tuh banyak ustadz-ustadz yang, mohon maaf, followernya banyak, subscribe-nya banyak, subscribe-nya banyak. Subscriber. Tapi kemudian mohon maaf dari sisi kemampuan Iya. seringkali kita temukan kelemahan. Dan itu jadikan tren yang nggak boleh. Iya, maka kesadaran bagi kita alumni ya marilah kita bahwa zaman sekarang itu sudah tidak zamannya ya mungkin pada zaman dahulu pakai kitab dan sebagainya, tapi kita harus pinter-pinter mengemas. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita perbincangkan, Gus. Mas- Satu lagi untuk saya Closing. berpesan, Oh ya. kalau tidak kita siapa lagi yang terjun di media Dan kalau bukan sekarang, Kapan kapan lagi? lagi? Mungkin begitu ya. Iya. Baik teman-teman, usai sudah perbincangan kita pada kesempatan ini. Intinya pesannya adalah bijaklah dalam bermedsos mungkin ya, Gus. Iya. Entah itu mengonsumsinya, entah itu meng-share-nya, pokoknya bijaklah dalam bermedsos. Mungkin itu yang bisa kami bawakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, selamat sampai jumpa kembali di podcast tren ketiga bersama teman-teman yang lain. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.